Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga masih selalu dalam kondisi yang sehat walafiat ya, dan dilancarkan segala aktivitasnya. Balik lagi ke channel gua Reski Fajriansyah, channel sederhana yang hanya membahas informasi-informasi valid tentang dunia sepak bola dalam dan luar negeri, khususnya berita tentang timnas kebanggaan kita. Oh iya guys, dalam 48 jam terakhir ini timeline media sosial kita benar-benar dihebohkan oleh rumor yang dikaitkan dengan pelatih kesayangan kita semua ya, Coach Sintayong. Ada yang bilang beliau akan kembali ke timnas Indonesia dan akan diumumkan secara resmi di tanggal 30 April 2026. Bahkan informasi ini disebut datang langsung dari mantan asisten beliau nih, Kang JJ. Jadi informasinya mereka sebut informasi A1 guys ya, Formula A1 kali ya. Benarkah informasi itu? Ayo kita cek dengan data-data resmi dan yang valid guys ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak terus-menerus tertipu oleh narasi-narasi akun besar yang hanya mencari-cari viewer ya dari kecintaan kita pada timnas. Tanpa berlama-lama, mari kita cek dan recheck faktanya. Oke guys, kita rekap dulu ya agar semua punya gambaran yang sama nih. Pertama, pemicu utamanya ya. Semua ini bermula dari pernyataan Kang JJ nih, mantan penerjemah dan asisten kepercayaannya Sintayong. Dalam sebuah unggahan atau percakapan yang viral, JJ menyebut bahwa STY akan segera diumumkan dan mengarahkan kita ke tanggal 30 April 2026. Spekulasi yang muncul dari situ berkembang berbagai macam analisis liar ya, dari netizen dan akun-akun sepak bola. Kalau netizen sih wajar-wajar aja ya, saya juga netizen ya. Kan kita sebagai pencari informasi ya. Nah ini akun yang katanya sebagai bagian dari pecinta timnas malah hobi banget nih membagikan informasi-informasi yang tidak jelas kebenarannya dengan narasi-narasi yang terus-menerus diulang guys. Narasi yang menjadi isu yang terus-menerus diulang nih sama mereka tuh, pertama itu STY akan melatih timnas ya, entah itu timnas senior atau timnas umur 23, pokoknya seperti itu ya. Terus ada juga yang bilang Coach STY akan menjadi Director of Football. Apalah ini jabatan apa nih? Yang gua tahu nih Dirtek. Kalau Dirtek sih sudah ada yang isi ya. Ada juga yang mengklaim bahwa ini adalah proyek besar PSSI yang sengaja dirahasiakan. Maybe ya, nggak tahu, kita juga nggak tahu ya. Maybe juga bisa jadi ya. Selanjutnya itu ada juga yang bilang ini nanti akan melatih Persija ya. Kalau nggak Persija ya timnya Atta Halilintar, saya lupa ya apa ya. Ya pokoknya seperti itu ya. Dampak media sosialnya apa sih guys ya? Tagar seperti STY comeback ya, Sintayong dan Save Timnas itu sempat ramai guys. 24 jam sampai 48 jam belakangan ya. Banyak supporter memang yang antusias, tapi tidak sedikit pula yang bingung guys ya. Ini benar apa cuma gorengan nih ya? Nah, disinilah pentingnya nih, kita tidak langsung percaya sebelum mendengar dari sumber resmi atau minimal ya melakukan riset sendiri, tentunya dengan mencari sumber berita yang terpercaya. Sekarang kita masuk ke inti masalahnya. Apa kata PSSI selaku otoritas tertinggi sepak bola Indonesia ya? Mari kita cek faktanya guys ya. Fakta pertama, bantahan tegas dari Exco PSSI. Pak Sumarji sebagai Ketua Badan Tim Nasional Indonesia sekaligus anggota Exco PSSI sudah tegas menyatakan bahwa semua kabar kembalinya STY ke Timnas Indonesia adalah hoax. Dalam sebuah wawancara, beliau menjawab singkat, berita itu adalah hoax. Sudah, tidak ada sambungannya lagi. Ini jelas guys ya, terverifikasi dan berasal dari pejabat PSSI yang berwenang. Fakta yang kedua, saat ini tidak ada posisi yang kosong di kepelatihan PSSI ya. Baik dari kelompok umur hingga senior semua sudah memiliki pelatih kepalanya masing-masing.
Tim senior sekaligus umur 23 itu dipercayakan kepada John Hetman sebagai pelatih kepala. Tim umur 20 ada Coach Nova Arianto, tim umur 17 ada Coach Kurniawan, dan tim putri ada Coach Satoru Mochizuki ya, yang masih sampai sekarang masih menjabat ya. Jadi secara struktural tidak ada lowongan yang Coach STY bisa masuk di situ ya. Ada memang satu posisi yang kosong dan tadi baru saya tahu juga setelah saya riset ya, saya pikir sudah ada yang isi ya. Tapi ternyata sampai sekarang ini masih kosong guys ya. Manajer timnas ya. Manajer timnas itu masih lowong sejak Pak Sumarji mengundurkan diri Desember tahun lalu. Tapi jelas itu bukan posisi yang ada hubungannya dengan kepelatihan. Apakah Coach STY mau mengisi posisi itu? Ya kalau mau alhamdulillah, duetnya dengan John Hetman itu sangat kita nantikan ya guys ya. Mudah-mudahan Coach STY mau ya mengisi posisi manajer, dan mungkin ada penawaran juga dari PSSI. Karena memang Pak Sumarji itu cuma mengatakan tidak ada posisi kepelatihan yang kosong untuk Coach STY. Ya bisa jadi manajer timnas ini yang dikasih, karena ini masih kosong ya. Kita juga nggak tahu, ini adalah masih kemungkinan yang terjadi ya. Dan yang ketiga, status Coach STY saat ini adalah pelatih tanpa klub setelah mengakhiri kerjasama dengan Ulsan HD pada Oktober 2025. Tapi menjadi free agent itu tidak berarti otomatis kembali ke timnas Indonesia. Banyak klub lain yang juga dikaitkan ya, contohnya Persija Jakarta tadi ya, dan beberapa klub dari Asia juga. Tapi itu pun masih sebatas rumor guys. Jadi kesimpulan kita apa ya, tidak ada satupun dokumen atau pernyataan resmi PSSI yang menyebut Coach STY akan kembali melatih timnas. Semua klaim pengumuman 30 April itu tentu jadi tidak berdasar. Apakah JJ menyebar hoax? Ya tentu saja tidak, karena dalam unggahannya dia tidak menyebutkan perihal apa ya, dia cuma menyebutkan akan diumumkan tanggal 30 April. Ya, yang kalian inilah yang terlalu cepat mengambil kesimpulan nih tanpa melalui riset mungkin, atau sekedar bertanya langsung aja lah sama coach JJ. Enggak apa-apa ya, sekarang kita panggil Coach JJ ya, dia sudah punya sertifikat C soalnya, kepelatihan C ya. Yang perlu dipermasalahkan adalah akun-akun sepak bola ini nih yang sudah memiliki banyak subscriber dan follower yang terlalu gampang banget nih menyebarkan narasi-narasi bias ya, seolah-olah informasi yang mereka sebarkan itu sudah kebenarannya sudah 90% ya. Nah pertanyaannya itu, kalau sudah jelas hoax, kenapa masih banyak yang percaya ya? Itulah Indonesia guys ya. Tapi kalau jawabannya sesimpel itu kan nggak enak ya. Ayo kita coba bedah ya, kenapa bisa tetap menyebar ya. Nah yang pertama ini efek nostalgia tentu saja guys ya. Karena Coach STY adalah pelatih kesayangan kita semua. Beliau sudah memberikan banyak kenangan tentang timnas ya, tentu saja ya, karena masa kepelatihan beliau itu tidak pendek guys, hampir 5 tahun lebih mungkin ya, dari akhir Desember 2019 berkontrak sama PSSI dan selesai di 2014 akhir ya guys. Jadi memang nostalgianya masih berasa banget ya guys. Yang kedua itu, jangan terlalu percaya klaim kalau berita itu mengatakan info A1 atau info orang dalam atau info orang dekat ya. Emang ya lagi juga kalau JJ yang mengunggah berita itu juga dia tidak menyebutkan ini pengumuman tentang apa ya guys, ya nggak bisa disalahkan juga ya. Ini aja, kalau memang beritanya tidak benar ya tidak perlu kita tanggapi serius. Kalaupun memang JJ mengunggah Coach STY akan diumumkan tanggal 30 April ya nggak ada masalah, kecuali di situ ada pengumuman tulisannya menurut informasi PSSI Coach STY akan diumumkan kembali melatih tim nasional Indonesia pada tanggal 30 April. Wah itu langsung happy banget ya hati rasanya guys ya, seneng banget ya. Dan yang ketiga itu ya kurangnya literasi digital ya. Memang kita sudah terbiasa guys ya, kalau rata-rata yang sebagian besar orang itu sudah terbiasa kalau sudah mengikuti beberapa channel besar ya, yang sudah besar. Dan kebetulan 3 channel itu beritanya hampir sama semua, mungkin pemiliknya juga hampir sama semua ya, atau sama orangnya kurang lebih nggak tahu ya.
Ya masih banyak yang tidak melakukan cross check nih ke sumber-sumber berita yang lain atau ke sumber yang resmi, ke websitenya FIFA atau ke media olahraga yang kredibel ya. Jadi mulai sekarang guys, kalau ada berita-berita kayak gitu ya cross check dulu, ya luangkan waktu untuk cross check dulu ya. Jangan terlalu langsung termakan berita-berita yang nggak benar ya. Bayangkan aja dia bikin konten 15 menit ya, kita nonton itu 15 menit waktu kita terbuang untuk menyerap informasi yang tidak benar, dan itu adalah hal yang sia-sia banget guys ya. Lebih baik 15 itu kita pakai main Mobile Legend ya kan. Satu game lumayan ya. Yang selanjutnya lagi enggaknya, kita masuk sekarang ini, kita masuk ke bagian yang ingin saya sampaikan, inti dari video ini ya guys ya. Jadi saya pengen berbagi langkah sederhana saja guys yang bisa kita praktekkan langsung untuk mengecek pemberitaan ya. Pertama itu selalu cek sumbernya, sumber beritanya itu dari mana. Kalau dia nggak bilang sumber beritanya dari mana ya berarti itu hoax sudah pasti ya. Yang kedua, jangan terlalu percaya kalau dia bilang berita ini dari info A1 atau orang dalam atau orang dekat ya, tanpa identitas, tanpa kejelasan linknya mana beritanya, yaitu nggak usah dipercaya ya. Yang ketiga itu cross check ke minimal 3 sumber. Pertama, berita kanal berita yang kredibel. Yang kedua, website resminya. Yang ketiga, kalau ada berita-berita pernyataan dari pejabat yang bersangkutan itu kita cross check juga. Nah ini yang keempat paling penting nih, kalau beritanya belum tentu benar ya jangan mau disuruh share kontennya itu gitu ya. Luangkan waktu dulu buat nyari tahu beritanya benar apa enggak nih. Nah ingat pepatah guys ya, kalau informasinya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan ya biasanya berita itu bohong. Kalau enggak nyata, beritanya itu enggak nyata gitu kan. Ingat kan air dicelup-celupin ya pokoknya begitulah ya. Intinya seperti itu. Kalau dalam hal ini kita sebagai penikmat YouTube ya, kalau thumbnailnya terlalu heboh ya berarti dalamnya itu kosong, bukan daging. Mending lu nonton kontennya Pak Helmi Yahya deh ya kan, daging semua isinya ya. Kalau enggak langsung aja ke channelnya Bung Ropan, di situ kita bisa dapat informasi aktual ya, informasi yang sudah pasti 90% bisa kita percaya karena kedekatan beliau ini sama PSSI dan juga ketua umumnya ya. Nah kalau konten ini bermanfaat guys, jangan lupa di subscribe ya, di like juga, dan bagikan ke pecinta timnas yang gampang banget menyebarkan berita-berita yang belum pasti kebenarannya ya. Jangan langsung percaya info A1 tanpa bukti, ingat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Tetap semangat mendukung timnas, tapi harus tetap kritis terhadap channel-channel besar yang memanfaatkan kecintaan kita kepada timnas untuk menyebarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya ya. Salam satu timnas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.